Nah, misalkan U dan V merupakan fungsi dalam X dan K adalah konstanta. Ya, bentuk pertama, misalkan fx adalah bentuk penjumlahan atau pengurangan dari kedua fungsi U dan V. Ya, maka turunan dari U ditambah V atau U dikurangi V menjadi U aksen ditambah V aksen atau U aksen dikurangi dengan V aksen, tergantung dari soalnya apakah bentuk pengurangan atau bentuk penjumlahan gitu ya. Contohnya seperti apa? Misalkan begini, fx sama dengan x kuadrat ditambah 5x, maka f aksen x akan sama dengan g. Berarti kita ibaratkan ini adalah U gitu ya, 5x itu adalah V. Oke, maka U plus V bentuknya, sehingga jika kita turunkan maka sama saja kita turunkan U nya sendiri kemudian ditambahkan dengan turunan dari V itu ya. X kuadrat diturunkan berarti menjadi apa? 2 pangkatnya ke depan 2, X pangkatnya menjadi 2 kurangi 1 berarti pangkat 1 ditambah dengan turunan dari V, 5x diturunkan berarti jadi apa? 5 itu ya. Maka ini adalah hasil turunannya. Oke, berikutnya misalkan fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurangi 6x, maka f aksen x sama dengan, ya sudah, berarti ini kita turunkan masing-masing ya, tandanya mengikuti. 2x pangkat 3 kita turunkan berarti apa? K x pangkat n, masih ingat ya, berarti n nya dikalikan dengan k, 2 kali 3 atau 3 kali 2 berarti apa? 6. X pangkatnya 3 menjadi pangkat 2 karena berkurang 1. Oke, kemudian x kuadrat diturunkan seperti tadi berarti jadi apa? 2x ya, dikurangi 6x diturunkan jadi apa? Jadi min 6. Nah, sudah, ini adalah turunannya, paham ya? Kemudian bentuk kedua, jika fx adalah U kali V, bentuk perkalian, maka f aksen x menjadi bentuknya seperti ini adik-adik, U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Sudah, kalian ikuti bentuk ini saja ya. Misalkan begini, 6x ditambah 1 dikalikan dengan 2 dikurangi 3x kuadrat, maka turunannya adalah, oke, kita ibaratkan saja U nya adalah 6x plus 1 ini ya. Maka turunannya atau U aksen adalah apa? 6x diturunkan menjadi 6 ya kan, 1 karena konstanta diturunkan berarti 0 ya, jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian V nya adalah 2 dikurangi 3x kuadrat, maka V aksen menjadi apa? 2 diturunkan itu 0 itu ya, min 3x kuadrat berarti kan K x pangkat n, K nya adalah min 3 ya, bukan 3, berarti dikalikan jadi apa? Min 6, X nya pangkat 2 menjadi pangkat 1 karena berkurang 1. Oke, nah kemudian kita masukkan ke bentuk ini sehingga kita dapatkan turunannya atau f aksen x sama dengan U aksen kali V, berarti apa? U aksennya 6 dikali V, V nya adalah 2 min 3 x kuadrat itu ya, ditambah U kali V aksen, U nya adalah 6x plus 1 berarti apa? 6x plus 1 dikalikan V aksen, V aksennya adalah min 6x ini ya. Nah, baru kemudian kita kalikan 6 kali 2 12, 6 dikalikan min 3 berarti apa? Min 18x kuadrat ditambah, ini kita kalikan 6x kali min 6x berarti apa? Min 36x kuadrat gitu ya. Kemudian 1 dikali min 6x berapa? Min 6x, maka jadinya berapa ini? Min 18x kuadrat min 36x kuadrat, berarti min sama min jadinya 50 min 54x kuadrat, betul ya, dikurangi 6x ya, terus ditambah dengan 12. Nah, ini adalah bentuk turunannya. Tetapi untuk kasus soal seperti ini sebetulnya kalian juga bisa mengerjakan dengan cara fx-nya kalian kalikan dulu sebelum kalian turunkan ya. Ini boleh kalian kalikan dulu
Jadi 6x dikali 2, 12, 12x. 6x dikali min 3x kuadrat berarti min 18x pangkat 3, betul ya? 1 kali 2, 2. 1 kali min 3x kuadrat berarti min 3x kuadrat. Oke, atau fx nya berarti bentuknya apa? Kalau kita urutkan min 18x pangkat 3 min 3x kuadrat ya, plus 12x ditambah 2, sehingga turunannya kalau sudah seperti ini baru kita turunkan. Sama dengan apa? Ini kita turunkan masing-masing seperti cara ini tadi, itu ya. Berarti apa? Ini k-nya min 18, x pangkat n, n-nya adalah 3. Berarti apa? Min 18 dikali 3 min 50, min 54. X-nya pangkat 3 menjadi pangkat 2 ya. Kemudian ini apa? Min 6, x pangkat 2 menjadi pangkat 1. Kemudian 12x diturunkan apa? 12 diturunkan apa? 0. Ya sudah, berarti ini adalah turunannya. Sama enggak? Sama. Oke ya. Oke, kita lanjutkan bentuk berikutnya. Nah, perhatikan ini, ketiga, fx sama dengan u per v bentuknya, pembagian. Maka f aksen x menjadi, hati-hati, tidak boleh dibolak-balik ya. U aksen dikali v dikurangi u kali v aksen dibagi v kuadrat. Kalau ini aksen ya, bukan pangkat 1 tapi aksen. Kalau ini pangkat 2 kuadrat, gitu ya. Contohnya misalkan begini, fx sama dengan 2x pangkat 3 dibagi dengan 3x min 2, maka f aksen x sama dengan g. Kita misalkan saja u nya adalah yang atas, 2x pangkat 3. Berarti kalau kita turunkan jadinya apa? Ini kx pangkat n, berarti kalau diturunkan ini dikalikan ya, 3 kali 2 berarti 6, x pangkatnya 3 menjadi pangkat 2, gitu ya. Kemudian v yang bawah 3x min 2. Kalau ini kita turunkan jadinya apa? 3x kita turunkan jadi 3, min 2 diturunkan 0. Ya sudah, berarti v aksennya adalah 3. Baru kemudian f aksen x kita masukkan ke rumus di atas ini ya. U aksen v berarti apa? 6x kuadrat kali v, v nya ini 3x min 2 ya, dikurangi dengan u kali v aksen, u nya adalah 2x pangkat 3 ya, dikali v aksennya adalah 3 dibagi dengan v kuadrat, berarti 3x dikurangi 2 kuadrat. Oke, sama dengan berarti apa? Kita kalikan nih, 18x pangkat 3, 6x kuadrat dikalikan min 2 berarti apa? Min 12x kuadrat, kemudian dikurangi dengan ini 6x pangkat 3 dibagi dengan, nah yang bawah biarkan saja begini, 3x dikurangi 2 kuadrat ya, maka akan sama dengan berapa? Ini sama-sama pangkat 3, berarti bisa kita kurangkan, jadinya 12x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat dibagi dengan 3x dikurangi 2 dikuadratkan. Ya sudah, ini adalah turunannya. Bisa dipahami ya? Oke, bentuk yang keempat, yang terakhir, fx sama dengan k dikali u pangkat n. Hati-hati, berbeda dengan k kali x pangkat n ya, karena kalau k kali x pangkat n diturunkan terhadap x maka langsung seperti part 1 kemarin. Tapi kalau ini kan k kali u pangkat n tetapi diturunkan terhadap x, ya kan, variabelnya x bukan u, sedangkan u ini adalah fungsi dalam x, gitu ya. Maka f aksen x adalah menjadi seperti ini, prinsipnya hampir sama, n nya dikalikan dengan k, jadi k kali n, ya kan? Tadinya u pangkat n menjadi u pangkat n min 1. Nah yang beda ini harus kalian kalikan dengan
U aksen, gitu ya, karena U nya adalah merupakan fungsi. Ingat, ini diingat. Jadi terakhir harus kalian kalikan dengan turunannya dari U. Oke, contohnya begini, 2x ditambah 6 dipangkatkan 4, maka f aksen min 2 sama dengan G. Sebelum kita mencari f aksen min 2, berarti kan kita harus mencari turunannya ini dulu, iya kan? Kita harus cari f aksen x-nya dulu. Ya, kalau kita misalkan yang dipangkatkan 4 ini adalah U, berarti 2x plus 6 ya, ini U-nya, maka U aksen jadinya apa? Jadi 2x diturunkan 2, 6 diturunkan 0, gitu kan? Jadi kalau dimisalkan ini K-nya berarti 1, ini adalah U-nya, ini adalah N-nya, gitu ya. Maka jika kalian turunkan jadinya apa? 4-nya dikalikan 1, berarti kan 4 kali 1, 4, ya kan? U-nya adalah 2x plus 6, ya, ikuti ini ya. Pangkat N-1, berarti tadinya pangkat 4 menjadi pangkat 3, ya kan? Dikali dengan U aksen, nah ini U aksennya adalah 2. Oke, maka jadinya F aksen X adalah 4 dikali 2, 8 kali 2x ditambah 6 dipangkatkan 3, ya. Ini adalah F aksen X. Nah, tetapi tadi yang ditanyakan adalah f aksen min 2, maka tinggal kita ganti x-nya dengan min 2. 8 dikalikan 2 kali x-nya adalah min 2. 2 kali min 2 berapa? Min 4 ditambah 6, kan gitu, dipangkatkan 3, maka sama dengan berapa? 8 dikali berapa ini? 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Maka jadinya berapa? 64. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sampai di sini dulu untuk part kedua. Masih akan ada lagi part berikutnya tentang penggunaan turunan fungsi aljabar. Jadi tetap stay di Primatika. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.